Nah guys, ini adalah part 2. Jadi bagi kamu yang belum nonton part 1, jangan lupa tonton dulu. Linknya ada di deskripsi ya. Agar kamu mendapatkan semua informasinya dengan tepat dan juga lengkap. Agar kamu tidak tersesat di jalan. Mari kita sama-sama menjadi YouTuber baru yang saling mendukung dan saling memberikan informasi. Mau copyrightnya gue hilangin dengan cara ngetrim atau gue off-kan audionya gitu. Dan setelah itu yang harus teman-teman perhatikan lagi nih, yang harus diperhatikan lagi setelah yang tidak boleh dilakukan tadi ya, yaitu adalah perhatikan juga thumbnail, judul, deskripsi, sama hashtag kayak gitu. Jadi teman-teman perhatikan juga itu. Apa gue gatal-gatal. Jadi thumbnail teman-teman tuh usahakan konsisten dari awal teman-teman bikin konten, dan juga judul itu usahakan jangan terlalu clickbait gitu, karena kalau terlalu clickbait itu akan berpengaruh ke performa kita, karena isi judul dan juga isi video kita itu nggak sama, akan berpengaruh terhadap orang nonton kita. Jadi kalau orang nonton kita nggak sesuai dengan isinya, jadi ya apaan sih ini, jadi YouTube tuh mengira itu adalah clickbait gitu. Dan deskripsi juga seperti itu, usahakan deskripsi itu semenarik mungkin, dan jangan terlalu pendek atau malas bikin deskripsi, dan jangan juga terlalu panjang bikin deskripsi, karena orang juga nggak terlalu baca semuanya, orang hanya akan nonton YouTube kita gitu. Setelah itu teman-teman udah perhatikan itu sebelum mendaftarkan monetisasi. Kalau yang gue alami ya, gue sebelum monetisasi itu ada hal-hal yang gue perhatikan agar channel YouTube gue cepat dimonetisasi gitu. Mungkin video kita ini udah cukup lama, tapi gue ringkas aja ya biar cepat gitu. Dan yang gue lakukan atau gue perhatikan sebelum gue monetisasi adalah gue melakukan pendaftaran monetisasi itu di jam-jam dimana kantor YouTube itu lagi jam kerja. Jadi contohnya kalau kita kan beda waktu dengan Amerika itu kisaran berapa sih, 11 atau 12 jam gitu ya. Jadi kalau seandainya jam gua mau melakukan pendaftaran itu jam 12 malam, berarti di sana udah jam 1 atau jam 11, pokoknya kisaran itu. Berarti itu adalah jam kerjanya orang sana. Berarti YouTube gua akan cepat ditinjau oleh orang sana. Jangan melakukan pendaftaran di jam kerjanya Indonesia, contohnya jam 3 sore. Kalau jam 3 sore berarti itu adalah jam 3 paginya mereka lagi tidur gitu. Berarti mereka belum di kantor, dan tentunya kita akan masuk ke dalam antrian yang sangat panjang banget. Jadi teman-teman harus perhatikan itu. Yang kedua yang gue pahami juga, gue ini belajar dari pengalaman gue ngelamar kerja ya. Jadi kalau kita ngelamar kerja tuh kita harus berikan kalau kita ngirim ngelamar kerja tentunya ada email dong, kata-kata di mana pengantar email kita agar email kita dibaca. Jadi teman-teman usahakan semuanya tuh tersusun rapi dulu ya, seperti deskripsi ataupun yang lain tuh kita samakan. Contohnya video gue reaction, berarti reaction semuanya tertata rapi. Dan setelah itu jangan lupa memberikan yang namanya masukan ke YouTube-nya. Jadi di sini gue udah sediain. Contohnya kita kembali ke YouTube Studio di YouTube gue. Jadi ketika teman-teman lagi di proses monetisasi atau peninjauan, teman-teman klik di YouTube Studio. Di sini ada yang namanya kirim masukan. Jadi teman-teman bisa klik kirim masukan. Kirim masukan, pastikan emailnya teman-teman itu adalah email channel YouTube-nya. Dan di sini Anda masukkan kami ingin mendengarnya, tetapi jangan bagi informasi sensitif. Jadi teman-teman silahkan berikan masukan di kolom ini. Masukan di sini mungkin teman-teman bisa pihak YouTube, saya udah memenuhi syarat untuk monetisasi, mohon bantuannya untuk meninjau channel saya. Mungkin karena orang sana orang Amerika, teman-teman jangan pakai bahasa Indonesia, mungkin bisa ditranslate. Di sini gue ada sedikit contoh yang gue pakai kemarin, dan gue nggak tahu ya ini apakah bahasa Inggris gue udah bagus atau bagaimana, tapi menurut gue ini adalah hasil translatean dari gue pribadi, dan menurut gue ini simple tapi pasti gitu. Itu gue bikin catatan atau tulisan seperti ini. Mungkin teman-teman biar
bervariasi, bisa menggunakan kata-kata lain tidak sama dengan kata-kata yang gue bikin ini. Di sini gue bikin hello YouTube, good morning, I have complete 4.000 hours atau 4.000 jam atau 1.000 subscriber, dan ini channel saya, tolong review dan terima dan approve gitu. Thank you YouTube gitu. Hanya segitu aja. Menurut gue itu sangat penting juga untuk menyapa pihak YouTube-nya agar mereka juga semangat kerja. Dan di sini kita copy aja ya. Gimana cara ngopi sih? Ya, di copy semua, salin. Terus pergi ke YouTube Studio tadi, dipaste di kolom ini. Mana paste, tempel. Nah, ini. Setelah ditempel, kirim, tekan tombol kirim karena gue udah berhasil dimonetisasi, nggak mungkin dong gue kirim lagi. Dan setelah teman-teman kirim, tunggu aja respon dari mereka. Setelah itu yang belum gue jelasin adalah selama proses monetisasi itu usahakan teman-teman nggak melakukan hal macam-macam. Contohnya upload video yang ada copyrightnya. Contohnya lagi monetisasi, teman-teman ngirim video yang ada klaim hak cipta, itu akan berpengaruh untuk tahap analisa dari YouTube-nya. Karena dalam tahap peninjauan ini ada 3 video atau 3 hal yang harus ditinjau oleh pihak YouTube. Jadi yang pertama yang ditinjau itu adalah video yang memiliki viewers atau view terbanyak. Yang kedua adalah video dengan menit atau jam tayang paling banyak. Contohnya udah dikalkulasikan ini video sekian menit penontonnya paling banyak itu. Yang ketiga adalah video yang paling terbaru. Jadi kalau teman-teman ketika proses peninjauan itu mengupload video terbaru, dan terbaru itu ternyata mengandung hal-hal yang dilarang oleh YouTube, contohnya copyright atau ada unsur sara ataupun bahasa-bahasa kotor, itu juga berpengaruh ke video teman-teman nantinya gitu. Dan pada saat proses monetisasi itu usahakan video terakhir teman-teman tuh memiliki viewers yang cukup banyak juga gitu. Kenapa gitu? Karena YouTube tuh dia akan melihat apakah konten kita ini memiliki jam tayang yang statis gitu, nggak naik turun banget, dan usahakan mengupload video tuh sesuai dengan algoritma yang sering teman-teman upload, contohnya sekali sehari atau sekali di 2 hari. Dan perlu teman-teman ingat, sebelum teman-teman monetisasi itu pihak YouTube tuh dia sangat suka sama orang yang upload video tiap hari. Tapi kalau kita nggak sempat tiap hari, minimal 1 atau 2 video dalam seminggu. Jika teman-teman nggak upload video 2 kali dalam seminggu, itu pihak YouTube sangat tidak suka, karena bagi mereka menurut mereka kalau kita nggak upload 2 minimal dalam seminggu, itu mereka menganggap kita nggak serius dalam menjadi seorang kreator di YouTube mereka. Dan apalagi seperti konten gua adalah channel gua gue bikin 1 tahun, bukan tahun lalu sih, tapi bulan November lalu. Berarti gue udah vakum sekian bulan. Kalau kita udah lewat dari 6 bulan vakumnya, itu mereka menganggap kita nggak aktif lagi di YouTube, dan kita itu proses naiknya sangat lama banget. Dan juga kita untuk mencapai viewers sebanyak itu kita harus perlu kesabaran juga. Dan menurut gue kalau teman-teman lagi mencoba, jangan pandang dulu viewers berapa, subscriber berapa, tapi cobalah untuk upload dulu minimal 2 kali dalam seminggu. Ya semoga YouTube tuh akan tahu kalau kita tuh serius dalam mencoba menjadi seorang kreator di YouTube-nya gitu. Setelah itu, setelah teman-teman perhatikan itu, teman-teman harus konsisten dengan misalnya bumper atau dengan pembukaan, misalnya assalamualaikum teman-teman, kayak Kak Arya Ricis itu sangat keren banget, dia udah konsisten. Atau seperti channel YouTube gue, halo guys, welcome back to channel YouTube gue. Dan mungkin teman-teman bisa menambahkan ciri khas lainnya. Dan menurut gue, kalau untuk saran gue nih agar teman-teman bisa mendapatkan subscriber juga, itu teman-teman jangan lupa atau jangan enggan atau jangan segan sekali-sekali memohon atau meminta bantuannya untuk subscribe. Karena berdasarkan survei itu orang Indonesia tuh dia kalau nggak disuruh dia nggak mau ngelakuin gitu. Jadi teman-teman nggak usah sungkan ataupun malu untuk minta subscriber, karena yang namanya kita seorang kreator, kita tidak luput dari bantuan dari penonton ataupun pendukung kita gitu. Dan itu adalah cara-cara yang gue lakukan agar gue diterima monetisasi. Tapi gue nggak jamin ini bisa berjalan, terrealisasi 100% sama kayak gue, karena mungkin garis tangan kita berbeda-beda juga. Dan tapi menurut gue kalau teman-teman udah coba yang gue lakuin dan konten YouTube teman-teman tuh bersih semuanya, sebersih-bersihnya, gue rasa
teman-teman akan bisa cepat dari gue. Bahkan ada kok di YouTube yang mereka monetisasi hanya dalam hitungan jam ataupun 2 jam gitu. Dan gue bukan pencetak rekor pertama dengan hitungan jam, karena ada juga dalam waktu 2 jam, 1 jam, bahkan ada juga beberapa menit. Kan kita nggak tahu rezeki seorang gitu. Dan setelah itu sebenarnya nih gue baru saja dimonetisasi, yaitu di tanggal 7 gitu, di tanggal 7 itu di hari kemarin. Dan gue bikin konten ini agar gue bisa menginspirasi teman-teman. Dan gue sebenarnya belum dapat gaji apapun dari YouTube, tapi ini bukan masalah gaji guys, tapi ini tentang bagaimana kita memonetisasi channel YouTube kita. Masalah gaji itu adalah hadiah nanti untuk kita para kreator YouTube. Dan untuk video gaji-gaji ataupun proses berikutnya, atau apa proses berikutnya yang ingin teman-teman ketahui, mungkin teman-teman bisa request di kolom komentar, dan gue akan selalu bikin konten sampai gue menghasilkan cuan nanti dari channel YouTube gue. Itu gue dapat email, gue dapat gaji pertama, gue akan coba bikin konten-konten YouTube gue. Semoga itu bisa memotivasi teman-teman dan juga membantu teman-teman dalam proses monetisasi dan juga meraup untung dari karya teman-teman. Karena percuma aja kita ngupload video di YouTube tapi nggak dihargai dengan yang mendapatkan uang, karena kita butuh modal juga. Contohnya kayak gue modalnya ya HP untuk kamera gue gitu. Bahkan gue sampai detik ini belum berani untuk beli barang-barang yang terlalu mahal seperti ring light gitu. Bahkan itu gue belum mampu sih, belum mau beli karena gue belum dapat income dari channel YouTube gue. Dan semoga channel YouTube gue ini cepat prosesnya untuk mendapatkan uang, dan cepat juga gue bikin konten buat teman-teman agar teman-teman bisa bisa memahami bagaimana caranya bisa dimonetisasi dan bisa menghasilkan uang dari YouTube teman-teman. Dan mungkin sekian dulu video kita kali ini, dan gue tadi udah bilang ya, jangan enggan untuk meminta subscribe. Jadi teman-teman mohon dukungannya dengan cara subscribe channel ini. Jika teman-teman merasa suka dengan konten seperti ini, silahkan berikan di kolom komentar tanggapannya, dan tentunya tetap beri komentar positif. Dan gue sekali lagi katakan, gue bukan orang pertama yang berhasil monetisasi, tapi gue adalah orang yang ingin selalu berbagi buat teman-teman. Semoga video ini membantu teman-teman dalam menjadi seorang kreator, dan semoga sukses juga buat teman-teman. Jadi kita sukses bareng-bareng, karena kita sebagai kreator jangan pernah saling bersaingan, karena kita adalah teman sejawat yang lagi berusaha membangun membangun pundi-pundi untuk kehidupan kita. Jadi tetap solid dan tetap dukung ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. See you and goodbye.